Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang cukup mantap jos. Kali ini datang dari dunia alutsista kita Indonesia, bos. Bagaimana tidak mantap? Seperti yang kita ketahui, salah satu perusahaan pembuat senjata terkemuka di Indonesia adalah PT Pindad yang telah menciptakan berbagai macam alutsista, mulai dari senapan serbu, sniper, tank, panser, kendaraan tempur taktis, mobil lapis baja, bahkan sampai ekskavator pun juga ada, bos. Cukup lengkap memang. PT Pindad ini pun juga sering dikunjungi oleh negara-negara asing seperti Australia, Uni Emirat Arab, Malaysia, India, dan masih banyak lagi. Dan baru-baru ini dikabarkan bahwa ternyata ada lagi kunjungan dari negara asing, yaitu delegasi dari negara Polandia, di mana salah satu delegasinya pun ternyata tertarik dengan keterangan lebih lanjut terhadap tank Bud Antasena buatan Indonesia. Nah, bagaimanakah berita lengkapnya? Apakah mau dibeli atau tidak? Dan apakah tujuan mereka datang ke PT Pindad? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang cukup mantap, kali ini lagi-lagi datang dari alutsista Pus Penerbal TNI Angkatan Laut, di mana kabarnya baru-baru ini Pus Penerbal pun mengabarkan bahwa mereka akan segera memiliki drone atau UAV jenis baru. Nah, drone berjenis apakah itu? Buatan negara mana? Dan apakah bisa membawa senjata? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama berita datang dari PT Pindad Indonesia yang lagi-lagi didatangi oleh pihak asing kemarin tanggal 16 Desember 2021, bos. Di mana kali ini yang datang adalah delegasi dari negara Polandia yang terdiri dari Duta Besar Polandia, Wakil Duta Besarnya, dan Atase Pertahanan negara Polandia. Tujuan dari kunjungan Polandia ini pun ternyata adalah untuk melihat industri pertahanan Indonesia dan juga untuk melihat kesempatan bekerja sama dalam bidang pertahanan dengan industri pertahanan Indonesia. Duta Besar Polandia yaitu Beata Stosinska pun menyampaikan keinginannya untuk mengenal lebih jauh mengenai PT Pindad, bos. Kemudian selain itu, Kolonel Zbigniew Kimicinski, seorang atase pertahanan Polandia pun ternyata juga tertarik dengan keterangan lebih lanjut terhadap tank Bud Antasena, sebuah alutsista matra laut hasil dari produk pengembangan PT Pindad, PT Lundin Industri Invest, PT Len, dan PT Harif. Mantap jos nih, bos. Nah, dalam artikel pun dijelaskan bahwa tank Bud Antasena ini pun telah sukses menjalani serangkaian uji yang diawali dengan sea trial dari Dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 2021 lalu. Tank Bud ini pun kemudian juga telah melaksanakan firing test menggunakan senjata utama Cannon 30 mm di lapangan tembak TNI Angkatan Laut Paiton. Dan produk ini pun diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai, dan pantai atau Rala Suntai, serta tugas penjagaan laut dan pantai atau Sea and Coast Guard. Mantap! Nah, pertanyaannya, apakah Polandia tertarik untuk membeli tank Bud Antasena seperti ketertarikan negara Rusia dahulu? Semoga saja iya ya, bos. Direktur Strategi Bisnis PT Pindad, yaitu Bapak Saifuddin pun menyambut hangat kunjungan dari Duta Besar Polandia ini, bos. Beliau mengatakan bahwa kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Duta Besar Polandia. Kedepannya, PT Pindad juga berharap dapat mendukung kebutuhan Polandia dari bidang pertahanan. Kami turut membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kerjasama dan transfer of teknologi. Jelas Bapak Saifuddin, Direktur Strategi Bisnis PT Pindad. Nah, setelah paparan mengenai Pindad secara menyeluruh, seluruh rombongan pun lanjut melaksanakan plant tour ke fasilitas produksi untuk melihat secara langsung proses produksi produk Hankam maupun industrial, serta mencoba berbagai senjata buatan PT Pindad Indonesia. Mantap jos. Oke, lanjut berita kedua yang cukup mantap. Kali ini datang lagi dari Pus Penerbal, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Indonesia.
Dikutip dari Defense Studies dan akun Instagramnya langsung, Pus Penerbal pun mengatakan bahwa mereka akan segera memiliki UAV atau drone jenis baru bos, yaitu UAV LX-300 drone kombatan yang pertama kali dikembangkan oleh La Flamme Aero bersama General Dynamic Mission System Kanada atau GDMS. Nah, jika kalian lihat secara sekilas, drone ini pun mirip dengan helikopter Boeing CH-47 Chinook bos, karena memiliki dan terbang dengan 2 buah baling-baling atau yang biasa kita sebut dengan tandem rotor. Kemudian rencana pengakuisisian drone ini pun diketahui saat mereka telah mengikuti Virtual Forum Kanada UAV Teknologi tahun 2021 yang bertempat di ruang pusat kendali operasi Pus Penerbal, Juanda Sedati, Sidoarjo, Rabu 15 Desember 2021 kemarin. Beberapa narasumbernya pun berasal dari perusahaan teknologi Kanada bos, antara lain yaitu CTS, Canadian Technology System, General Dynamic, Micropilot, Pegasus dan Skycope, dan Synergy Aviation Ltd. Nah, Direktur Keselamatan Terbang dan Kerja Pus Penerbal atau Dirlam Bangja, yaitu Kolonel Laut Catur Sigit pun mengatakan bahwa Pus Penerbal saat ini sangat gencar untuk mengembangkan penggunaan UAV dalam tugas operasi. Dan pada saat sesi tanya jawab, beliau pun menyampaikan apakah LX-300 mampu diterbangkan di seluruh kondisi cuaca, mengingat iklim tropis di Indonesia yang berbeda dibandingkan dengan Kanada, dan dapat digunakan saat konvoi KRI dilaksanakan, dan apakah akan terganggu dengan sinyal yang dipancarkan oleh KRI, serta dapat ditingkatkan menjadi drone kombatan yang dapat dipersenjatai, ujarnya. Dan menanggapi pertanyaan ini, GDMS atau General Dynamic Mission System Kanada pun menyatakan bahwa untuk LX-300 dapat dioperasikan di semua medan dan juga semua cuaca. LX-300 ini pun sangat bisa ditingkatkan menjadi drone kombatan, namun tetap sesuai dengan berat beban maksimum yang ditawarkan, yaitu 180 kg. Nah, untuk gangguan sinyal sendiri tidak ada masalah bos, karena dikatakan LX-300 ini sudah digunakan di Angkatan Laut Kanada dan sampai saat ini tidak ada masalah. Mantap, mantap jos. Artinya dengan ini, mungkin tak lama lagi Pus Penerbal akan memiliki drone kombatan yang baru, yaitu LX-300 dari Kanada. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.